Yel dulu dong. Cibi. Cibi. Nah, aku tuh waktu itu audisinya sama Wenda. Tapi emang udah tau di open audisi buat Cherry Bell Lu gitu. tahu gak? Nggak tahu Cherry Bell. Lu- Girl band tahu, nggak tahu namanya apa. Yang aku baca duluan, Kak coba dong Dance Forever Young. Tiba-tiba sekarang, Di sebelah sama Wenda. iya. Terus itu rame banget tuh. Lu tertekan gitu. tertekan, aku Kayak tertekan. kesannya Lu nyesel nggak keluar? Nggak ngikutin your bestie untuk keluar? Enggak sih, soalnya mereka juga nggak ngapa-ngapain ya keluar. Maaf ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Kevin dan ada Randi di sini. Welcome back to podcastnya Dekin Santai Dulu, tempatnya ngadem sambil ngobrol santai. Dan hari ini kita bareng Angel Cibi. Hahaha. Nama fans club lu? Twi Boys. Tweety Boys. Biasanya ngeliat Cheryl ya, yang banyak ngomong. Charlie. Charlie. Iya. Gue balik-balik dulu sekarang Angel kita. Angel. Interogasi. Jarang-jarang ya. Kita di sini jadi Twee Boys. Twee Boys. Mantap, udah bisa yel-yelnya. Kalau boleh sih gue minta izin sama kalian juga, gue pengen ngundang dia nyanyi sih. Mahal itu bayarnya. Aduh. Dia saya disuruh nari Hah? mulu gue. Ya kan? Gua- Nggak apa-apa. Jadi setiap member itu ada porsinya masing-masing. Nanti ada ternyata kenapa dibuatnya nggak semuanya jago dance, nggak semuanya jago nari. Nggak semuanya jago nyanyi tuh ada alasannya ternyata. Penasaran kan? Nanti. Gimana tuh? Sekarang? Enggak, ntar Ya aja. nanti kan. Oke, sekarang introduction dulu, mungkin ada yang belum kenal sama Angel. Soalnya Kenalin kan Jel. dulu kan agak Apa tuh? lebih ke Cherly-nya kan yang lebih Lebih ngomongnya. lebih ngomong. Nanti kamu dihujat loh katanya. Oh iya, ya, Angel sorry. terkenal juga. Saya kenal Nggak. Angel dari SD, saya kenal. Oh iya, ini temen SD, guys. Makanya gue undang. Gitu ya. Jadi ada jalur dalam ya ternyata ya. Subjektivitas di sini, guys. Tapi tenang aja, kalau teman-teman suka, ntar gue undang lagi teman-temannya dia nih. Yang gue tahu terkenal juga dulu, temen lu tuh Rin. Rin. Kok bisa kenal? Enggak, maksud gue yang paling populer di geng kalian Oh, cari iya. Cibi ini Rin. Emang Charlie, iya? Oke, terus Angel, kau siapa taunya? Charlie. Sama yang jago dance itu, yang suka break dance itu siapa ya? Gigi. Gigi. Oh, iya, Gigi Ah. juga. Kayaknya kayak paling Anissa kalau yang paling terkenal. Iya, loh. Anissa. Terus? Karena rambutnya hitam sendiri Iya kayaknya. betul. Siapa lagi ya sisanya? Banyak. 9 kan? Geng mana nih? Yang pertama apa kedua apa ketiga nih? Wih, banyak. Ganti. Sampai 3 ya? Iya. Yang Ada keempat malah. Abis saya keluar. yang keempat ya? Yang origin lah, yang paling populer, yang Original pertama. ya, yang pertama. pertama kan Gigi, Rin, lo salah satunya, Charlie. Charlie, ada siapa lagi? Anissa. Anissa. Berapa sih kalian? 9 ya? Mm-mm. 4 lagi siapa ya? Temennya sendiri lupa loh, apalagi kita. Wenda Devi dong. Wenda Devi. Lagi siapa ya? 2 lagi. Tuh ya. Enggak kok 2 lagi. 9 kan? Iya. Iya. Aku, Casey, kok Casey ya? Aku, Charlie, Anissa, Gigi, Rin, Wenda, Devi, Kristi, Feli. Nah, Feli. lengkap tuh 9 member originalnya ya. Iya. Jangan tiba-tiba diacak-acak, pusing. Yang paling famous siapa sih waktu itu? Anissa sih kayaknya ya. Anissa, Iya. bukan Rin ya? Gue paling sering familiar tuh kalau nggak Rin, Gigi. Ini berarti kamu. Udah bias, Kamu udah siapa? bias. Charlie. Parah sih nggak ada yang sebut gue katanya kalian. Angel, Enggak, aku kalau lebih suka lu- si Angel. Iya, Angel deh berhubung di sini. Oh, emang dia mancing sebenarnya tadi. Apa dia gue kagak lihat karena dia teman gue dari SD, gue cuma lihat oh Angel masuk, gue doain aja sukses gitu. Makasih ya udah. doanya ya. Namanya ngeliat menjadi artis ya gue persnya yang lain. Biasa aja dia lihat Iya. masa jelek-jelek gue waktu SD. Ya gue tau dulu dia nggak gitu nih. Makeup. Fake ini kayaknya nggak gini deh. Berarti dulu sebelum masuk Cherry Bell deh, Ci. Sebelum masuk Cherry Bell dulu ngapain gitu? Dulu Itu berarti kuliah masuknya aja. pas kuliah ya masuknya ya? Pas kuliah semester 2, cuman kan emang dari SD kan nari-nari kan. Iya. Kuliah juga nari-nari aja. Ada tim dance pas SMA tuh masih nari sampai kuliah gitu. Kita lomba-lomba dance. Fun fact-nya itu ya, dia dulu dari SD itu udah jadi dancer. Aneh kan?
Dari Aneh SD? dong, berarti passion. Passion, cuman kan Passion. dulu kalau SD kan ada yang passion banyak ya. Kayak Heeh. namanya ekskul ya dulu kita sebutnya. Ada Iya, dance, iya, ada iya. nyanyi, ada musik. Dari SD dia udah milih dancer dan emang paling bagus dulu. Lu sering ikut lomba Oh, kan? Wih, pasti di Kayak center gitu ya? dia tuh kayak sering ikut lomba antar sekolah gitu loh. Oh. Jadi dancer, cheerleader. Mm-mm. Lanjut tuh ke SMP, SMA lanjut terus. Ke kan SMK kau sampai. nggak sekolah, nggak satu sekolah sama aku pindah terus. Tapi gue ngeliatin Friends. Dia ngikutin. Oh, dia Apa? follow Friendster? juga, Friendster ya. Oh, aku belum Ketahuan pakai. deh umur berapa. Diam kau! Main kan? Aku belum pakai. Main. Iya. Kita Gen Z belum pakai. Kesal. Tahun lah Langsung berapa? langsung Instagram Deh. dan pet. Iya, Pet. Pet juga main dong. Iya. generasi kita tuh masih main Friendster kan. Iya, nggak tahu. Kasihan kau ya, kasihan nggak tahu. Ih. Sorry deh, gue dibully di sini guys. Terus habis itu masuk ke Cherry Bell. Masuk ke Cherry Bell. Taunya gimana tuh, Ci? Itu sebenarnya aku tuh udah punya pacar. Kalau di Cherry Bell kan taunya belum punya pacar nih, semuanya nggak boleh pacaran. Sebenarnya Mm-mm. bukan nggak boleh pacaran, lebih tepatnya tidak boleh mengekspos kebucinan di muka umum. Oh. Gitu. Jadi pacar mah ada emang dari sama suami aku yang sekarang ini. Itu udah dari Oh. dulu. Wih, langgeng banget. Dari kuliah itu. Oh, karena dari kuliah. Hmm, Dia ini IO. IO-nya temen-temen aku waktu Sweet Seventeen, waktu SMA. Jadi sampai kuliah tuh kayak kalau lomba-lomba dance dia tuh break dance juga kan. Jadi bakalan ketemu dia jadi Oh, dia dancer jurinya juga. break dance. Oh, iya. Iya, dia jadi jurinya. Jadi Keren. tetap ketemu. Akhirnya kayak, nah temen dia pacarnya Rin. Rin tuh masuk duluan audisi. Abis dia masuk nominasi ya. Masuk ke dalam nominasi, dia ajak, "Ikut aja, Jeng, kamu kan bisa dance," gitu. Ya udah ikut lah. Ternyata, oh iya kepilih nominasi. Latihan tuh di karantina. Nggak dibilang karantina sih, boleh pulang ke rumah juga sih. Karena aku tetap kuliah, tapi setiap hari akan latihan nari sama nyanyi. Selama 9 bulan, gitu. Kayak sore ke malamnya gitu ya, Ci ya? Ya, pulang kuliah ya latihan, dianterin gitu. Dianterin papa tapi. Tapi gue dengerin pas waktu itu lo apa ya audisi Cherry Bell kan Yes. waktu itu. Saya katanya apa ya tempatnya kurang proper atau agak-agak Tempat karaoke ya? Apa sih? nggak tahu gue denger audisinya agak gimana Iya, sih? di MOI. Enggak. Kesan lu tuh kayak Kesan aku iya. karena ruangannya gelap-gelap, bukan kayak ruang perusahaan gini ya. Oh. Ruangannya tuh kayak katanya bukan tempat karaoke sebenarnya, cuman nuansanya tuh kayak di lobi apa yang lo karaoke. rasain waktu itu? Tapi aku ditemenin suami aku sekarang waktu Pacar itu. waktu itu. Iya, pacar waktu itu ya. Terus ada Rin juga. Jadi Heeh. aku merasa safe. Terus pas Rin itu karena udah kepilih, Rin sama Charlie yang udah kepilih nih. Tapi yang duluan pertama kepilih. Iya, dia kayak batch 1 gitu lah ya. Nah, aku tuh waktu itu audisinya sama Wenda. Oh ya. Nah, jadi aku pas masuk pun aku safe walaupun yang yang milih itu cowok semua daddy kita. Maksudnya daddy tuh produser, kita panggilnya daddy ya, bukan sugar daddy gitu ya. Sekarang kok kayak meleceng ya kalau dibilang daddy ya. Iya gitu, dan ada Charlie sama Rin. Jadi aku merasa gimana sih kalau ada temen di dalam kan kayak aku tuh orangnya kayak asal gua ada temen gak apa-apa, ayo gitu. Tempatnya gelap. Kayak kita di tempat karaoke gitu. Oh, bener-bener Audisi yang mencurigakan Iya jadinya. kan? Tapi karena ada Rin ya udah ayo, siapa yang nyangka bakal jadi artis kayak. Jadi pada waktu itu aku nggak mikirin mau jadi girl band-nya loh. Aku pikirin kayak, oh gue bisa nari, gue bisa nambah ilmu, nyanyi, nari, free, nggak usah bayar. Iya. Karena waktu itu kan aku harus hire pelatih dance kalau mau lomba, itu harus bayar kan, lumayan kan. Anggap aja latihan ya. Anggap aja latihan gratis, lumayan, ayo. Tapi emang udah tau di open audisi buat Cherry Bell Lu gitu? tahu gak? Nggak tahu Cherry Bell. Gak tahu bakal jadi girl band. Nggak, girl band tahu, girl band. Lu taunya Oh, dibuka as in girl band gitu? Iya, nggak tahu namanya apa. berarti tujuan lu saat itu audisi yang penting kepilih bisa training bareng, cari pengalaman berarti ya? Cari pengalaman, betul. Iya, namanya juga Kayak masih muda gitu kan ya. iya, Nggak kayak tahu big project-nya. nggak tahu. Nggak berharap. Orang waktu itu pas kepilih jadi 9 aja ya, itu kan
nominasi itu masih kayak 25 kalau nggak salah, 25 orang gitu. Baru kepilih jadi 9 itu aku ngomong sama mami, "Aku katanya mau jadi artis loh mami," gitu kan ya. "Masa? Yang bener artis dari mana?" Gitu kan, kayak orang coba kau bilang, "Aku jadi artis mami," kayak orang gak bakal percaya kan, kayak nggak ada kenalan siapapun yang membawa lu naik ke atas jadi artis gitu loh. Soalnya dulu susah kan, nggak kayak sekarang content Betul. Iya, creator, konten kreatornya jadi artis asal sih. ada HP di-upload bisa jadi Betul, dulu langsung kan dipanggil harus TV ya kan? kalau dulu kan harus punya tim yang Iya, gede, masuk ke TV. Betul. Latihannya aja 9 bulan kan ya? Bener sih. gue denger dulu latihannya nggak dibayar malah. Ya nggak dibayar. Tapi kayaknya menurut aku itu normal gak sih? Nggak Kayak ngerti. kayak agensi-agensi Korea lainnya itu kayak gitu gak sih? Nggak tahu, Nggak makanya coba lu mungkin jelasin. kayak, Nggak tahu. nih gue mau jadiin lu artis, lu Oh ya, latihan. Tapi makan atau lu butuh apa selama latihan itu kayak Di-provide. di-provide gitu. Tapi Oh. abis itu kan pulang ke rumah masing-masing. oh itu nggak nginep, Oh. nggak Nginep asrama. itu setelah jadi 9. Iya, Oh, selama 9 bulan tuh belum Oh, selama 9 9. itu ya? pulang apa aku nganterin. Jadi lu audisi itu kepilih berapa orang? Audisinya tuh banyak, kayak misalnya, udah nih aku masuk nominasi, nanti mereka ngadain audisi lagi, nanti ada berapa lagi masuk lagi, jadi totalnya tuh ada 25. 25 orang Iya, selama 9 bulan. iya kayaknya. Apa sebelum Apa 9 bulan? apa lupa lagi ya, agak lupa ya, mungkin kayak 3 bulan pertama gitu, terus setelah 9 bulan baru digembleng tuh. Jadi 9. Mhm, Maksud gue tuh kapan sih jadi fix 9? itu lupa ya. Apakah sudah di akhir jadi udah Enggak langsung enggak enggak Diumumin dan yang terima enggak gitu? enggak. Mungkin kayaknya Di 3 bulan pertama misalnya kita latihan berdua lima, abis itu mhm. tuh banyak kayak seleksi alam gitu loh. Oh, Oh jadi ternyata capek. capek, nggak kuat, oh ternyata ini. Karena kan emang latihannya tuh kejam banget, kita Oh iya? Oh, disuruh iya. naik dulu di pasar santai ya, lari, Hmm. naik turun tangga gitu, pokoknya emang militer banget sih Masa untuk apa? untuk latihan fisik. Karena Tapi emang ternyata kayak gitu sih, karena latihan ternyata dancer. penting. Pas udah terjun di Cherry Bell-nya itu perform everyday, nggak ada berhentinya. Kita bisa bangun jam 5, tahu sendiri inbox kan jam 5 pagi Iya, udah on time tuh. Nah, gokil ya. padahal kemarin malamnya baru pulang acara malam juga atau latihan. Mhm. Jadi emang harus kuat sih. Pagi-pagi suara belum ngumpul ya kan, Belum masih ngumpul. Makanya lip masih sync sih, fales sedih. tapi kan Kenapa itu lip sync? Oh, iya iya. iya sih. Selain karena mic-nya 9, nggak semua TV punya channel yang Iya sih. banyak, mungkin Susah ya. punya, tapi kan banyak artis juga, bukan kita doang gitu Iya. kan. Jadi ya udah, biasa girl band dikorbankan, yang penting visualnya bagus ya kan. Yang penting imut-imutnya. Soalnya ngecek sound juga lumayan lama kayak gitu, JR-nya jam berapa, Biar inbox-nya kan jam 5. yang ngecek sound ada soundman kita, jadi Iya. bukan kita yang Oh. turun, mereka Oh yang iya cek. benar. Kenapa? Tapi dulu apa sih, Ci, yang bikin orang-orang tuh ngefans banget gitu sama Cherry Bell? Aku juga bingung kenapa ya? Tapi kalian merasa sebegitunya nggak sih? Maksudnya, Enggak oh iya, enggak. Ternyata ketika kita udah di tangga paling atas, kita tuh nggak tahu kita setinggi ini. Oh, Kita taunya pas sekarang udah turun nih, hmm, gila dulu tinggi banget ya gitu. Jadi Mhm. kayak apa ya? Kadang kan memang kayak biasa, kayaknya semuanya bukan dari orang yang kayak tajir melintir gitu ya. Jadi kayak suka hmm, makan makanan pinggiran atau apa. mhm. Pada zaman itu tidak mungkin bisa ya Iya. kan? Nah, atau kalau bisa pun diam-diam. Tapi kadang orang nanya kayak, kalian tuh Cherry Bell loh, masa kayak gini? Iya. Tampilannya kayak asal-asalan. Kenapa sih? Kita tuh udah capek makeup terus, biarinlah pakai baju santai gitu kan, nggak boleh. Soalnya mungkin kalian kayak udah capek latihan, udah terbiasa gitu kan, Betul, udah kalut sama iya. kelelahan ini, Kalau lagi terus ya capek udah kan show pengennya pakai kaos santai yang ngobrol, jelek ya, udah kayak, enak banget itu. Udah terbiasa susah soalnya. Enggak, itu namanya down to earth dong. dan tuh Iya, bahasa yang lebih kerennya enggak, itu loh kok, iya, enggak sombong. gitu. Tapi katanya eh lu kan tadi bilang nggak nyangka ya pas di tangga itu ternyata lu udah setinggi itu. Bahkan sampai-sampai menjadi sebuah kelemahan kalian yang di apa ya, ngomong bahasa halus. Apa? Apa nih? Gue jadi Ya, takut. Jadi takut harus dihalus-halus Iya. itu kenapa?
Dia menjadi sebuah opportunity dari makanya agensi kalian jadi ada yang mungkin tidak ada yang kurangnya keterbukaan ketika kalian sama manajemen ada Oh, gak tuh? keterbukaan mungkin kayak kalau dulu sih emang aku nggak terlalu pusing sama urusan manajemen ya, yang kayak biasa tuh manajemen kalau mau ngomong apa-apa sama kita, dia ngomongnya sama Charlie, nanti Charlie yang nyampein ke kita. Jadi kayak biar bisa lebih masuk kan, that's why butuh leader gitu loh, nggak Iya. semuanya, kadang-kadang semuanya juga sih gitu. Tapi untuk masalah-masalah tertentu biasa disampaikan ke Charlie dulu baru ke kita gitu kan. Mm-mm. Cuman kalau misalnya yang kayak rame selama ini kan emang kayak transparansi gitu kan. Itu nggak pernah ada memang, nggak pernah kayak kontraknya segini. Nih kalian lihat ya kontraknya segini nggak pernah lihat kontrak. Tapi kan kita itu adalah artis yang dibentuk. Nah ini juga nih aku nggak pernah tahu girl band lain tuh kayak gitu juga atau enggak gitu. Apakah mereka dikasih lihat kontraknya Hmm. atau enggak? Nggak tahu. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau gue denger ya dari podcast-podcast kalian, obrolan kalian itu tuh gue merasa, apalagi khususnya gue cuman kayak entah karena kita pernah temenan, gue merasa kayak ada konflik batin juga gak sih, kayak di satu sisi kayak butuh keterbukaan nih biar fair yang didapatkan si artis sama si manajemen, Mm, tapi juga mungkin kalian juga mungkin sungkan karena ya biar gimana juga kita berhutang budi sama Bukan manajemen. sungkan sih, lebih ke anak-anak woi, waktu itu umur Iya. 22 masih kuliah, kayak, "Kamu udah kepikiran 22 untuk mencari uang, gue mau kaya Iya, nih," iya, gitu. iya. Udah? Belum. Belum, Iya. makanya itu kayak waktu itu tiba-tiba itu fame-nya 3 bulan setelah kita keluar loh. Kayak langsung Lah ya. iya cepet, jadi kayak boro-boro mikirin uang ya, Hmm. kayak nafas aja, tidur aja susah nih, mana ada yang, "Ini udah keluar belum ya hari tanggal ini, yang Iya. ini," nggak ada yang ngurusin Hmm. gituan. Gue mau tidur yang gue pikirin mah. Nah, terus, mungkin beberapa orang tua yang kayak ngecekin, "Kok duit ini belum keluar?" Atau apa, yang kayak rekening banknya dipegang mamanya atau apa. Kalau aku kan, mamaku bodo amat gitu ya, "Lu urus sendiri deh tuh, lu yang keputusan elu," gitu kan. Jadi ya, kalau dulu manajemen tuh bilangnya, kenapa kita dikasih tahu harganya berapa setelah event, bukan sebelum. Takutnya mungkin harganya ada yang beda-beda kali ya. Takutnya kalau, itu nilainya kecil, kita tuh kayak asal-asalan gitu loh, nggak sepenuh Iya hati. sih, Jadi bener. dia kasih taunya setelah itu, gitu. Cuman ya masalah transparansi itu ya emang nggak ada. Tapi nggak tahu ini ke semua girl band atau boy band kayak gitu. Kecuali kalau sekarang kita artisnya, kita hire manager. Jadi setiap ada Hmm. job masuk, segini kalian mau nggak? Gitu. Kalau sekarang gitu. Jadi semua kontrak kita yang tanda tangan, uangnya masuk ke kita gitu. Kalau dulu kan kita yang dibentuk. Iya. Jadi pasti gitu, ngerti kan? Kalian juga pasti sungkan dong harusnya. Mau nanya-nanya juga kayak lu Mhm. dibentuk. Kalau aku, ya udah aku seneng aja dapat duit Produktif ya kan? Soalnya produktif semuanya ya juga udah kan? di-provide kan, tempat tinggal Iya, tempat bareng kan, tinggal, makan semua makan. ya nggak keluar uang lagi gitu. Dan aku waktu itu bukan nggak harus membiayai apapun intinya gitu ya. Mhm. Aku cuman buat uang jajan aku sendiri. Jadi Iya. aku rasa cukup-cukup aja gitu. Aku bersyukur-bersyukur aja gitu. Mungkin setiap member kan beda-beda ini ya. Mhm. Ya kalau ini pandangan aku gitu. Nah, yang gue dengar lu termasuk salah satu yang agak pengkhianat Ya, nah kenapa? ketika yang lainnya cabut. Lu masih tetap bertahan. Nih, Bener gak? yang pengkhianat yang pergi atau yang stay? Ya gak? Beda sama-sama pengkhianat. Bener Enggak, juga enggak, sih enggak. kalau lu Iya kan? yang pergi. Siapa yang pergi nih? Iya. Mungkin Itu harusnya kali. kan masuk bareng, keluar bareng gitu maksudnya. Apa ya? Apa pandangan lu? Waktu itu jujur li aku lagi berantem sama Charlie sebenarnya. Mhm. Jadi, komen, apa ya, kesepakatan mereka untuk keluar itu aku kayak, mmm, entar gue keluar juga gue lagi berantem sama dia kayak nggak enak gitu loh hubungannya, Oh ngerti iya. nggak? Dan lagi aku selalu ngerasa kemampuan aku tidak sebesar itu untuk aku berdiri sendiri, pertama. Yang kedua, aku pengen punya temen aja gitu. Kalau tetap di Cerebel masih Kalau tetap di Cherrybelle, aku ngerasa ada yang menaungi ya? menaungi, ada yang ngarahin aku mau ngapain gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau sendiri kan harus survive sendiri kan. Iya. Nah.
ya itu kayak mungkin mereka bisa jadi apa aja, aku nggak yakin sama diri aku, intinya gitu loh. Intinya gue nothing. Intinya gue nothing, iya gue rasanya kalau gue keluar gue jadi apa ya gitu. Kalau Cheryl masih bisa jadi apa? Iya Nggak kan, yakin. iya. Gue nggak yakin memang sih, emang nggak yakin sih mau Masih jadi insecure. apa. Enggak, karena nih berasa kan. Jadi sebelum bubar itu kita tuh dibagi tiga tim gitu loh. Yang ini entah ngapain dilepas sendiri-sendiri kayak Blackpink sekarang lah bisa sendiri-sendiri. Itu dari yang biasanya di base camp sendirian, base camp rame kayak nunggu tuh ada teman ngomong gitu ya. Iya. Yang ini kayak sendirian. Ah iya, harus kuhadapi dunia ini seorang diri, itu berat banget buat aku rasanya, tau gak? Jadi kayak susah sih, aku nggak bisa sih keluar gitu. Kalau aku harus sendirian gitu. Kan waktu itu pernah sempat yang tiga-tiga itu aku main sinetron sama Blink, apa main film Get Married juga, itu berat banget aku harus ketemu orang banyak yang belum aku kenal sendirian. Nggak ada temen. Nggak ada, itu sendirian. Karena emang lu yang dipanggil sendiri ya? Iya, itu udah boleh mencar-mencar. Jadi Charlie sama Christy jadi MC host Iya. inbox Oh iya apa benar. yang itu. Oh iya baru inget. Ada satu-satu sendiri-sendiri gitu. Itu rasanya berat ya, Enakan bareng ya? nunggu syuting sampai malam sendirian gitu. Iya. Akhirnya pas syuting sih akhirnya ada Gigi, terus lama-lama ada Christy gitu. Kayak oh lumayan lah gitu. Maksudnya project bareng sama mereka lagi gitu. Enggak, kita dipanggil buat ini nih syuting Blink, diam-diam suka sinetron. Heeh. Kita jadi guest star di situ. Collapse ya? Collapse Collapse. ya, dipanggil. Berarti dulu tuh era girl band tuh banyak kan? Banyak banget girl band-nya. Itu kalau nyiapin backstage itu rame banget kayak harus. Girl band semua tuh? Iya. Makeup Gede-gede. artisnya aja yang paling pusing. Belum Gimana lagi tuh? ada JKT48. Udah ada ya dulu? Udah ada. Tapi Udah ada. akhir-akhir ya? Akhir-akhir. Karena kan mereka masih tergolong muda Iya, kan? betul. Udah ada tapi. Favorit lu dulu girl band siapa? Selain Cerebel. Cerebel nggak usah masuk hitungan. Siapa ya? Aduh, semuanya favorit aja sih Number sebenarnya. one yang berkesan buat lu. Kayaknya ya Blink kali ya. Bukan Seven Icon? Seven Icon ya oke-oke aja sih. Tapi dulu jujur li aku kayak agak takut gitu sama mereka. Kayak Bad girl gitu ya vibes-nya ya. gitu. Oh. Terus kayak wah ngeri ya. Kontras ya, Iya, Cerebel. Soalnya dia kontras ya. pertama kali. Dia yang keluar duluan. The Dia first kayak ya? senior gitu. Dia sama Smash lah. Oh iya. Duluan, baru ada Cherrybelle abis itu. Sampai ada sinetronnya kan dia Seven Icon sama Smash Iya, ya. iya. Blink juga ada sinetronnya. Diam-diam suka itu. Oh iya ya. Oh iya. Cherrybelle ada nggak, Ci? Nggak ada, nggak boleh kan? Hah? Oh iya. Nggak boleh, kita tetap harus nyanyi. Kalau fokusnya terpecah ke sinetron, nanti buyar maksudnya. Iya Katanya sih. gitu. Bener sih. Jadi nggak dikasih. Paling FTV film Iya. bioskop ada 2. Lu nyesel nggak keluar? Nggak keluar. Nggak ngikutin Your Bestie untuk keluar? Enggak sih. Soalnya mereka juga nggak ngapa-ngapain ya keluar. Maaf ya. Apa kita mah ya, Charlie? Udah tahu lah. Enggak. Mereka bubar juga kan itu. Idealis. Walaupun sebenarnya walaupun aku nggak keluar, itu cuma nahan beberapa lama doang untuk nyari member baru. Habis itu nikah. Oh, nikah keluar juga ya? Keluar juga. Gimana nikah tetap full jadwalnya. Kalau waktu itu udah tinggal di base camp kan. Masa nikah? Soalnya Tinggal di base iya camp. rumornya lu konser bawa anak atau bahkan sebelum jadi Cerebel lu udah nikah katanya. Nggak ada, giling, orang masih kuliah, masa punya anak? Enggak dong. Enggak, jadi ceritanya habis mereka keluar nih, kita mencari member-member baru pengganti kan. Jadi kan 9. Sisanya bertiga tuh, Christy, Angel, Novi. Novi ini pengganti Anissa ya. Nah, cari 6 nih. Di mana itu aku udah kayak pacarnya kan udah 6 tahun ya, Say. Jadi kayak ya udah waktunya juga sih gitu kan. Ya udah, dan kalau suami aku tuh kayak ngelihat show. Tahu gak sih lagi show ini bagus untuk menikah gitu. Oh, tanggal-tanggal Cocok gitu. gitu kan. Oh, Ya berarti udah. suaminya Angel ahli yin yang ya?
mama mertua, ahli feng shui. Jadi ya udah, jadi itu kebetulan lagi mencari 6 member tadinya. Heeh. Habis itu dalam pencarian itu terus kayak ada pembicaraan di rumah tuh harus nikah juga. Jadi aku bilang lah ke manajemen kayak ya udah sekalian aku resign. Jadi sekalian nyarinya 7 gitu. Mmm. Gitu. Jadi lagi nyari ini, pas ending-ending itu habis itu aku nikah. Kenapa nggak entar aja gue masih famous nih? Enggak famous juga itu udah turun. Memang itu kenapa pada keluar karena jobnya udah dari yang full, dari yang kayak 6 bulan ke depan udah ada jadwalnya gitu kan. Terus lama-lama kayaknya waktu itu era dangdut gak sih? Iya, Waktu itu iya. ganti ke dangdut. Nah, habis itu Mulai KDI gitu-gitu ya? jadi mulai sepi terus kayak baru baru kayak gimana sih yang tadinya ngerasain uang sebanyak itu tiba-tiba Iya. kayak dan lagi kan kita di base camp. Dari yang gak bisa tidur sampai kayak, "Ngapain kita hari ini? Besok Gabut. belum ada besok belum ada jadwal, masa latihan-latihan doang, Mhm. ngapain?" Gitu kan. Jadi akhirnya dipisahlah 3-3, biar maksudnya gak usah bersembilan nih. Mmm. Mungkin ada yang keberatan kalau bayarnya bersembilan, maunya Oh. yang pilihan doang, dia klien mau Mhm. pilih siapa, ya kasih aja gitu maksudnya. Biar ada job ya? Biar ada job ya, biar nggak kosong-kosong amat ya, Yang tadinya gitu. bundling. Tadinya bundling. Yang tadi bundling harus paket gitu kan, katanya bisa à la carte, ya udahlah. Bisa eceran. Berarti itu berapa tahun ya, Ci, di Ceribel total? Kayaknya aku nikah 2015, itu dari 29 Februari 2011. 2011, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun tuh kayak sad banget pas anniversary itu, anniversary Cibi ya, itu kita Mhm. tahu deh abis ini nggak ada anniversary lagi karena Oh, kontraknya iya juga iya udah iya. habis. Saat itu mereka keluar karena kontraknya memang udah habis Mhm. juga gitu. Mmm. Kayak pilih mau perpanjang atau enggak gitu. Enggak. Yang lain enggak kan, Ini kan maka lanjut. keluar. Aku kayak ya udahlah Coba dulu gitu. ya. Tapi kasihan gak sih member-member barunya? Oh yang lu keluar kan cari pengganti tuh. Orang lagi Nah, sepi job cari gini, pengganti. bukannya karena dia gini, ternyata karena nama Cherrybelle tuh orang udah tahu setinggi itu, yang masuk itu ekspektasinya besar banget. Mhm. Bedanya itu. Jadi pas kita masuk, kita tidak ada ekspektasi apa-apa. Kalau yang baru masuk, mereka udah tahu, mereka ekspektasi Pasti. banyak. Apalagi mereka itu dari luar kota. Mmm. Dia tinggal di sini itu tidak butuh biaya intinya ya. Walaupun base camp disediakan, tapi kan kalau kita mau ngapa-ngapain butuh biaya. Kalau Mhm. misal aku, mama papa aku di Jakarta, aku mau makan, aku pulang aja gitu kan ya. Mhm. Atau aku mau apa, aku pulang gitu. Atau mama bisa datang, kalau mereka kan enggak. Makanya kalau misalnya enggak seramai itu, jadi berat ternyata gitu. Apa yang bikin berat? Ya karena enggak gini, kan job enggak langsung tiba-tiba Iya banyak. benar. Mhm. Harus kayak pelan-pelan, Mhm. kayak mendaki lagi gitu Iya. kan. Tapi ekspektasi mereka udah di atas. Mmm. Tuh, kalau menurut aku ya, kalau menurut manajemen yang cerita ya. Dan itu juga memang, ternyata jobnya udah nggak sebanyak itu Nah ya, makanya, gitu. udah ada orang baru, jobnya lagi nggak banyak, Mhm apa mhm. yang terjadi? Aku nggak tahu, aku udah keluar. Lu nggak Aku nggak tanya-tanya, ikutan. kan masih ada 2 member lama kan? Eee, nggak ada sih. Kayak, "Semangat ya kalian ya, aku lagi hamil." Astaga, ditinggal dong. Iya. Habis itu kan hamil gitu-gitu ya mereka ya makanya itu kayak, ya udah ada kontrak yang waktu itu masih ada akunya gitu. Jadi aku lagi hamil juga aku harus datang. Gendong dong. Gendut, lagi gendut. Ya udah gitu. Eh, sekarang gimana tuh? Abis lu keluar, berapa lama sih sampai bener-bener akhirnya udah bubar? Nggak inget lagi. Dan lu masih Aku nggak tahu mereka itu kontraknya berapa lama, aku mhm, nggak tahu. Yang baru ya, yang mhm, 2015 ini ya. Tapi ya akhirnya mungkin memutuskan udah habis juga kontraknya Mhm. dan lagi kayak, mendingan gue di rumah gua sama mama bapak daripada di sini nggak jelas gitu kali ya. Ya udah jadi pulang lah. oke berarti udah close Cherrybelle lu udah nggak ngikutin lagi. Sekarang Mhm. after Cherrybelle, lu ada gak sih dapet Sekarang namanya cibi-cibi karena kita nggak boleh pakai Cherrybelle lagi. Nanti oh,
datang surat ya. Sekarang Cibi-Cibi lu masih regroup nggak? Atau lu masih melakukan pentas kah atau bareng grup? Masih Masih? dong, Oh iya. masih dong. Nanti Oktober ada di Synchronize ya. Wih, Oktober lu oh ulang iya tahun. ya kan. Lu Betul. 5 Oktober Lu ya? 10 ya? Gua Bu 4, oh gua 4. sehari doang. Iya, betul betul betul. Gua sehari di bawah. Betul Apanya? betul. Ulang Ulang tahun tahunnya, dia. makanya dia ingat. Dia 5 Oh, Oktober, gua 4 Oktober. 2 Betul. Februari. Oke, nggak ada yang nanya. 16 sampai Oh, Oh, di 18 Synchronize. day Synchronize-nya itu. Tahun lalu Kita ada satu hari. juga ya, Ci ya? Tahun lalu juga ada. itu siapa Tahun lalu. membernya? Yang comeback, yang kayak comeback sekarang itu Sarwenda. comeback. Nggak ikut dong dia. Oh, Lagi sibuk. Dulu aja setahun langsung keluar. Sekarang nggak mungkin dia gabung lagi kan? Devi. Nggak Enggak juga. juga. Oh, terakhir tuh kayak ketemu dia pas nikahan doang. Abis itu nggak kontak lagi kalau sama aku ya. Hmm. Yang ikut Charlie, Angel, Rin, Novi, Steffi, Helen. Kristi, Kezia. Oh, 7. 7, betul. 7. 7 Icon sekarang. Jadi Seven Icons Seven ya. Icons. Seven Icons sekarang jadi 5 kayaknya. Oh Kalau nggak iya, salah. masih. Masih ada? Ada dong. Oh. Ada. Kayaknya di Synchronize nanti ada Seven Icons juga. Wih. Ada. Kita ikut Berarti tapi. 5 Icon. Iya, Five ganti. Icon. Enggak, tetap Seven Icons. Oh, mereka tetap namanya. Namanya sama. Oh, kalau Walaupun karena kan membernya cuma 5. Cibi-Cibi. Iya. Kalau Cibi kan dipegang manajemen. Dia kayaknya kayak Smash, dia itu mungkin dipegang dia sendiri kali ya namanya ya. Oh. Jadi nggak masalah. Kayak Kobo Junior mungkin dipegang manajemen juga. Jadi dia harus ganti nama TBA itu. Nah, kalau kalian Cibi-Cibi sekarang manajemen sendiri. Kita, iya. Kita mau bisa perform atau tidak kita urus sendiri. Kayak siapa yang bisa perform? Ayo, kalau nggak bisa ya udah, Oh maaf gitu. ya gitu. Nah, kalau misalnya nih gue Daikin mau ngundang kalian Wih. Cibi-Cibi Heeh. 7 tapi nggak bisa nih. 6 yang keluar. Iya. Begitu sistemnya sekarang. Iya, siapa yang bisa misalnya. Nanti ngomong ke kliennya. Bisanya 4 orang atau 5 orang atau 6 orang. Mau nggak? Kalau mau ayo, kalau enggak ya udah gitu. Kalau dulu Ceribel gitu gak sih? Nggak boleh dong. Kita Udah harus 9. Lu kan ya? eksklusif. Ah. Karena Iya. paling atas kan. Dulu tuh iya. Mau nanya nggak? Yang sedihnya itu. Apa? Kalau pas di Ceribel. Heeh. Dulu tuh ya punya uang tapi nggak bisa dipakai. Jadi Orang nggak ada waktunya, nggak boleh. Kayak aku Oh. mau gini, kalau jalan-jalan di Jakarta atau di Indonesia tidak mungkin kan. Tapi mau jalan-jalan di luar tidak mungkin juga, nggak ada waktunya. Waktunya ya. Heeh. Jadi seperti kayak itu ya. sepadat itu. Jangan bilang kayak Lebaran lah, Natal lah, Tahun Baru, itu waktunya padat. Iya ya, show di Itu mana. waktunya padat. Soalnya orang pada ngumpul kan show-show di TV kan pasti lagi Betul. rame-ramenya ngejar traffic. Kangen gak tapi? Kangen sih. Tapi kalau disuruh ulang lagi di umur yang sekarang kayak belum tentu kuat Enggak kelihatan. staminanya. Memang tidak kelihatan, tapi kalau perform pas 8 lagu kelima udah dulu Charlie yang cover semuanya, sekarang kalian dulu deh yang ngomong, aku capek. Siapa kelahiran tahun berapa sih? 91. Oh, lebih muda dari lu ya? Iya, iya. Lebih muda Setahun kan? 8 bulan lah. 8 bulan bahkan. Heeh. Iya, kelihatan lebih ganas. lebih. Pengalamannya lebih banyak mungkin ya. Iya. Tapi dulu sebelum perform biasanya ritualnya ngapain, Ci? Yang Ritual jarang dilakukan orang gitu. nggak ada sih. Biasanya ngapain? Makan. Makan, lu kan juga Mau Makan. dance padahal. Iya, enggak. Kita mah capek. Pokoknya makan dulu nomor Lu 1. Ceribel jaga makan banget gak sih? Kan girl Iya. band kan biasa ketat tuh. Enggak. Mereka enggak jaga gitu sih. Enggak? Enggak. Tapi kan kalau gemuk atau apa yang langsung ngomong Fans. fansnya apa sih di itu kayaknya agak gemukan Langsung ya. kena mental. Atau setiap perform di TV itu kan kita pakai pasti review kan. Gimana tadi performnya? Di TV itu muka kita akan menggendut, Oh. lebih menggendut. Nah, mau nggak kelihatan lebih gendut Dulu gitu TV kan kan? juga cembung, Vin. Cembung. Oh Nggak iya kayak ya. sekarang. Iya sih, Gen Z, bener sih. TV datar. Enggak, gue juga masih ngerasain kok TV Sekarang cembung. Udahlah. TV tabung ya? Iya gitu. Heeh, Pokoknya dia kayak lebih lebar gitu mukanya. Melebar ya, Iya sih, bener sih. Nah, mau nggak terlihat seperti Ada nggak yang itu? kena? Ada Kenapa? nggak yang dikatain? Dikatain Gendutan nih. kenyang tapi kenyang lah kalau dikatain. Ada. Ada Kalian dong. kan body goal semua. Kalau udah lagi tampil. Masa ya? Iya. Enggak.
kayaknya. Ada yang kena. Dikatain apa aja lah, dikatain kalau nggak fisik ya plagiat, kalau nggak lip sync apalah gitu Lip kan. sync wajar gak sih? Iya, Kalian Kan dulu capek. nari-nari. iya, ya dulu kan girl band lip sync gitu. Emang iya. Ya lu coba aja nyanyi sendiri sambil Emang joget-joget. iya lagi katanya. Mm-mm. Kan soalnya di Korea anti lip Hah? sync. Di Korea tidak lip Even SNSD sync. nggak lip sync? Enggak katanya. Kayaknya Kalau lip sync dihujat gitu mereka. Kinet kan lebih serem. iya sih, lebih seru. Mm-mm. Jadi kalau misalnya jadi cerebel tuh yang nggak boleh tuh apa aja biasanya? Makan gue pikir bakal dijaga loh di Boleh-boleh Korea. aja. Boleh-boleh aja. Yang pantangan-pantangan selama jadi cerebel. Umbar kemesraan di publik. Satu itu ya. tuh, nggak boleh mengumbar kebucinan. Iya, Bucin. betul. Biarkan Apa? fans yang bucin sama kalian. Iya, betul. Mm. Apalagi ya? Nggak ada sih. Oh bebas ya. Heeh. Pokoknya disuruh down to earth. Humble. Jangan merasa di atas jadinya sombong gitu. Jadi tuh kita setiap kali di backstage kalau ketemu artis kita harus nyapa duluan. Oh, gila Gitu. bagus juga ya Iya. diajarin humble ya. Heeh. Tapi artisnya nyapa balik nggak? Atau Pasti nyapa siapa nih? balik soalnya kita berisik banget lagi. Iya sih, bersemiran langsung jalan Iya, gitu nggak kan. mungkin. Ya kalau rame-rame ya. Hmm. Jadi tuh ya kalau misalnya ada kotak gitu ya. Tahu nggak? Band kotak. Oh, band kotak. Katantri atau apa. Itu kita dateng. Hai Kak. Ya, kita Mm. Ciribel gitu kan. Terus nyanyiin lagunya kotak gitu kan. Terus ya udah kita minta foto bareng. Ya udah gitu. Kalau girl band sekarang lu ngikutin nggak? Emang siapa sih yang sekarang? Nona. Oh, ada Iya. dong. Udah Siapa siap lagi? belum? Udah siap belum? Keren sih itu. Wah, Keren ya. best sih. Aku senang loh itu. Maksudnya dari Indonesia, tapi kita nontonnya udah kayak orang luar ya. Iya, gue pikir orang luar. Iya. Terus kayak dari segi suara, dance, terus kayak body goals-nya. Iya. Wah, best semua. Apalagi Dari cuma berempat lagi. iya, Jadi kan harus lebih nampak banyak ya porsinya Heeh. ya. Kalau dulu kan aku cuman nafas doang ya. Karena harus komplit deh. Harus Mm-mm. semua mereka. Itu Iya, doang. iya. Semuanya menonjol sekarang. Berarti apa Ci pelajaran terbesar yang didapetin selama jadi Cibi? Aduh, banyak lagi. Banyak lagi. Kalau yang tahu aku mungkin dulu aku memang kayak nari di depan publik. Tapi kan nari-nari aja, nggak berinteraksi sama orang. Aku Oh iya nggak benar. bisa tuh ngomong sama orang baru. Introvert. Introvert ya. Iya, kalau udah kenal ya kita ngomong aja sewajarnya Mm-mm. manusia ya. Tapi kalau belum kenal disuruh hai duluan itu berat banget buat aku rasanya. Jadi kalau yang lihat aku kayak sombong itu bukan sombong. Aku takut disapa terus dia nggak kenal aku gitu kan. Terus takut kalau udah nyapa, dianya Kayak siapa lu gitu kan? Siapa nyakit gitu. orang introvert. Iya, kan banyak hal yang berpikir di otak sendiri aja Asumsi gitu kan, sendiri. asumsi sendiri gitu. Jadi di sana diajarin semuanya gitu, kayak harus cara ngomong atau apa, akhirnya bisa berani tampil. Gitu. Banyak hal sih kayak, wah kayaknya kalau nggak masuk Cibi nggak banyak pengalaman kayak gini. Ngerasain pas sudah di atas, ngerasain pas sudah di bawah lagi gitu. Itu. Mentalitas lu kebentuk di situ ya? Ngerasain dibully ya kan, walaupun sebenarnya mungkin bulian dulu nggak seserem sekarang ya. Kayaknya dulu masih cuman sebatas Iya. Twitter. Iya. Belum ada lambe tura apa-apa tau nggak? Kalau ada lambe tura ketahuan itu pacaran. Oh iya ya. Dulu belum ada. Terus kayak kalau sekarang di TikTok kayaknya orang ngebully malah bikin jokes aja gitu gak sih? Iya. Ngerasa buat jokes aja, tapi kan yang baca tuh mentalnya kena juga sebenarnya. Dan TikTok tuh serem loh sekarang loh. Ada lagi lebih serem Iya. lagi. Itu Wah itu serem Sama banget jadi semuanya. kayak Twitter. Semuanya serem buat aku. saya gue lagi lihat Bener-bener. tuh di TikTok tuh apa ya rame yang joget apa sih yang lu pakai baju pink or poni lu masih rata tuh everyone apa ya yang temen lu juga niruin tapi lu banyak yang dukung gitu. Forever Young. Iya Forever Young Itu kan kayak rame tuh. rame. Itu awalnya gini loh. Orang mikir kadang kalau ada satu yang viral kita tuh udah pasti tahu. Padahal belum tentu FYP kita tuh sama di setiap ininya nih. Jadi yang aku baca duluan, Kak coba dong Dance Forever Young. Ya karena waktu itu lagi viral Forever Young aja gitu. Kayak ada satu tren, diikutin semua orang gitu kan. Ya udah ikutin tren-tren itu aja.
disambung-sambungin ke sana. Ya pokoknya banyak deh kayak Di tiba-tiba sekarang sebelah-sebelahan sama Wenda ya? iya, terus Itu rame banget tuh. Lu Gue lu juga tertekan gitu. tertekan, aku Kayak tertekan. kesannya dibanding-bandingin. Iya, Dulu kan itu udah video lama gak sih? betul. Terus kadang muncul lagi FTV film Cherry Bell yang dulu. Dulu oh iya ngeliatnya iya. Heeh. sekarang ih Cringe jijik. banget sih. Apaan sih so cantik gitu. Berisik banget memang kita ya gitu. Muncul lagi gitu kan. Terus nanti dibandingin ada satu bukan kita ya yang bandingin ya, tapi ada satu pro, ada yang kontra pasti kan. Ada yang bully juga kayak gua nggak ngapa-ngapain kenapa gua kena sih gitu. Yang paling lu nggak suka dari fans tuh apa sih biasanya? Kalau fans sih nggak ada ya, Netizen lah. netizen ya. Apa yang paling sebel selama jadi Cibi? Kalau mereka tuh ngapain? Yang itu waktu jadi Cibi, Cibi yang dulu Iya, apa sekarang? yang dulu lah. Yang dulu. Dulu ya sebenarnya karena sesibuk itu jarang nonton TV, jarang main sosmed dan sosmednya nggak seserem sekarang. Iya. Isinya ya, "Hai Kak, hai Kak," kita akan jawab, "Hai Kak, halo halo," gitu-gitu doang. Dan itu misalnya dikasih waktu berapa lama, udah abis itu nggak yang kayak sekarang bisa ngeliatin FYP apa-apa gitu loh. Jadi nggak terlalu kena mental. Even dibully pun misalnya dikatain lip sync, lah kan bareng-bareng bersembilan, yang lain juga dikatain dong. Gue Iya. dikatain, lu dikatain kan. Jadi Mhm. santai aja, santai aja. Santai dulu. Santai dulu Iya, di santai podcast dulu. Daikin. Nah, berarti sekarang lu udah lepas nih, udah jadi alumni. Lu sibuk apa sih sekarang? Sekarang sibuk pastinya, jadi ibu. Karena Oh udah jadi iya. Bel belum. belum Belum. belum, cepetan lah. Enggak, Belum. jadi gini, ketika memutuskan untuk punya anak, itu kan kayak tanggung jawabnya bukan kayak melahirkan doang, tapi Mhm. membesarkan gitu kan. Mau seperti apa anaknya nanti ke depan, itu kita yang bentuk sekarang gitu. Jadi aku kayak kalau mau bisa aku singkirkan semua job ibu itu, aku sibuk sendiri gitu kan, sibuk karir atau apapun itu. Tapi kayaknya buat aku ya, Mhm. yang lain nggak masalah gitu. Buat aku, kayaknya aku mau bikin bonding dulu sama anak aku sampai dia besar. Karena kalau udah remaja, kayak mau disuruh bareng juga susah. Iya iya, Kayak, pasti. "Ih, pergi temenin mami," mau nggak kamu? Nggak mau kan? Terus kayak, Mhm. "Sendiri aja lah, nggak usah kayak gitu." Sekarang yang umur 7 aja udah bilang, "Mau ngapain? Kalau Iya. nggak ada mainan, dia nggak mau ikut." Gitu kan. Jadi kayak waktu sama anak itu sebentar sebenarnya. Mhm. Jadi, oke aku habisin dulu, aku puasin dulu, nanti dia udah gede, udah berumah tangga, aku nggak bakalan sesering itu kok sama mereka Iya. gitu. Jadi aku sekaligus kayak aku mau jadi tempat mereka untuk pulang gitu loh. Jadi kalau ada keluh Mhm. kesah, ada masalah, mereka nggak pendem sendiri gitu. Kak bisa bisa ngerasa kayak gue mau cerita sama mama gue aja gitu. Kayak fine Nah, aja gitu, iya. nggak kayak, aduh mau cerita, dia marah nggak ya? Nggak mau yang kayak gitu gitu. Jadi sekarang masih sibuk kayak gitu, semuanya aku handle dari makan, dari sekolah, semuanya ngajarin semuanya. Pernah nggak sih ada yang underestimate kalian gitu? Kayak misalnya kan, eee, image kalian kan sebagai seorang cibi-cibi yang berwarna pink, terus juga kalau misalnya manggung tuh so cute, imut gitu. Emang bisa jadi seorang ibu rumah tangga? Ada Oh. gak sih yang terus juga gimana tuh cara lu menepis? Enggak sih, cuman lebih kayak, ini kayak ngelihat anak kecil punya anak ya," kayak waktu Iya itu iya iya. ngomongnya, kayak gitu, kayak tapi kan aku juga bikin konten dari dulu, Heeh, kayak sebenarnya kontennya lebih kayak buat kenang-kenangan gitu loh sama anak, pas Mhm. anaknya umur 5 bulan, udah bisa ini, 6 bulan bisa ini, jadi aku kayak video-videoin, aku save gitu. Jadi orang-orang lihat, "Oh ternyata diurusin sendiri, nggak ada babysitter," katanya. ada gak? "Nggak ada, Oh aku iya? urusin." Bohong. "Serius? Wih Urusin sendiri?" wih, Beneran sendiri. Mungkin anak pertama masih bantu mama untuk mandinya kan susah tuh. Mhm. Pas udah 2 bulan mah udah aku mandiin sendiri, mmm, semuanya. nggak kenapa nggak pakai babysitter? Mmm, Atau dibantuin? dibantuin mama.
Kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai babysitter ya? Karena suami aku kayaknya emang dia kebiasaan tanpa, ART di rumah. Jadi dia kalau ada orang luar rasanya risih gitu. Terus kayak, ya udah waktunya sebentar doang kok gitu. Kadang apalagi ngelihat-ngelihat di sosmed gini gitu Mhm. babysitter banyak dramanya kan kayak, "Oke Ah, aku masih bisa sendiri ayo," gitu. Tapi aku nggak offense ke mama-mama lain yang pakai babysitter ya, kan semua punya kepentingan mhm. dan kondisinya masing-masing yang butuhin gitu. Untung nggak baby blues ya. Iya. Nggak sih. Terus kalau lu habis wedding ini kan pasti beda banget dari yang glamour life menjadi seorang ibu rumah tangga. Paling shock, ada gak culture paling shock yang, ih gila ya beda banget sama kehidupan gue yang lama. Kalau glamour-glamour enggak juga lah. Yang tadinya banyak kamera, Banyak kamera, sekarang di rumah sama anak kan. kayak dulu sampai jenuh sama kamera sebenarnya, bisa nggak ya dikamerain gitu. Oh iya, Enggak sih, justru ngerasain sedikit kebebasan gitu. Mmm, Bayangin nggak sih dulu nggak bisa pergi ke mall itu iya nonton sih. nggak bisa gitu loh, kita akan dimintain foto setiap jalan, nggak bakalan lewat. Sekarang aku bisa makan, di restoran manapun, even ada minta foto, ya udah foto satu 2 Mmm. gitu, tapi nggak yang tetap bisa menikmati mhm. Iya. kehidupan pribadi gitu loh. Seneng-seneng aja sih. Happy mana? Kehidupan sekarang sama dulu? Happy kalau dibilang ya happy sekarang ya, Hah? tapi Iya? betul betul, tapi tidak menyesali yang dulu. Mmm, Karena pada saat itu kan masih muda, nggak iya. mau punya anak pada umur segitulah Iya gitu bener. kan. Maksudnya itu yang aku bilang, kayaknya semua jalan aku itu udah diatur sama Tuhan gitu loh. Mmm, Dari umur ini, oke, gua kasih lu hidup kayak gini-gini, di umurnya aku yang dua-dua aku dapat pengalaman yang segitu besarnya yang nggak mungkin semua orang dapetin gitu loh. mhm. Nah, udah waktunya aku nikah umur 25, pas nggak? Pas Pas, sih. Nggak buat cewek? nggak kemudian kan? Enggak Mhm, sih. Oke kan? Nah, mhm. di umur yang pas juga aku nikah, terus punya anak, langsung dikasih anak gitu kan, kayak, Mmm, wow, perfect blessing timing ya? banget ini. Padahal aku nggak pernah, gua mau nikah di umur segini, gua mau punya anak di umur segini, nggak pernah ada planning aku jauh-jauh, terlalu jauh ke depan gitu loh, tapi semua Mmm, disediakan. Wih, iya puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan. Berarti plan-nya punya berapa anak, Ci? Sekarang sih 2 aja Sekarang sih, 2 aja ya? sudah cukup cewek cowok, Oh sudah iya, udah lengkap, cukup ya ya? kan? Nggak menambah? Nggak mau, kenapa? Karena abis punya anak tuh, kayak 2 anak aku itu aku, ASI 2 tahun. Jadi anaknya kan Mmm, nempel terus sama Mhm. aku. Nah, sekarang kan Cibi bakalan comeback-comeback kayak oh kadang Widih. ada iya, itu, susah aku tinggalinnya gitu, dia harus ikut terus. Terus anaknya yang kecil udah 7 tahun juga kan, udah enak mhm, itu, kayak diajak main, diajak pergi, nggak perlu repot lagi. apa sih, Ci, membesarkan anak tuh kan pasti kan ada sesuatu, pondasi-pondasi kehidupan yang mesti diajarkan ke mereka gitu kan. Biasanya apa sih yang paling Sebenarnya penting? paling penting ya, sebenarnya aku juga kan baru jadi orang tua ya, nggak pernah Iya, sebelumnya dalam hidup aku jadi orang heeh, tua kan. Jadi ya bener, sama-sama belajar kayak, kenapa mama-mama banyak banget tuh kirim-kirim reels sama TikTok ya kan. mhm, mhm, Selain diajarin sama orang tua, aku juga ya kayak lihat, oh yang menurut aku tepat, benar, dan mhm, sesuai dengan kondisi anak aku lakukan gitu. Yang penting mereka kayak harus punya adab sih. Kayak dari kayak say thank you, maaf, oh cara iya, memperlakukan orang lain, sopan gitu ya. sama, basic skill aja yang kayak kerjaan rumah aku mau mereka semua bisa. Oh iya, Bukannya harus dikerjain, tapi at least bisa. Kayak cuci piring, kamu harus bisa. mhm, Beresin ini, kamu harus bisa, gitu. Jadi, kalau even aku gak ada, mereka bisa, gitu. Gak ada nih mhm, bukan salut tentang metong ya. iya, Maksudnya lagi aku pergi, iya, misalnya harus ke luar kota atau heeh, apa, kamu bisa, karena kan nggak ada ART kan. Mhm. Ya mereka bagusnya jadi mandiri, gitu. kalau dari orang tua ada ngasih tips apa nggak, Ci, buat membesarkan anak? Maksudnya orang tua kan Mhm. ribet nih, "Nanti anak kamu harus diginiin ya, harus ini ya," gitu. Iya, liatin itu handphonenya, palingan kan gitu kan, Oh iya, batasin. Susah ya sebenarnya ya, kalau misalnya ngomong sih gampang, mhm, batasin.
kalau nggak di handphone, di TV, gantian aja terus handphone, TV itu. Ya udah itu, palingan kita sibukin sama les. Tapi kadang kasihan juga ya, terlalu banyak les, dulu aku juga kayak nggak Iya suka. tuh, masa-masa kita. Kayak, dulu aku nggak suka, Les. sekarang aku gituin orang gitu kan ya. Jadi, kadang aku lesin, "Kamu maunya les apa?" Aku nanya ke mereka. Jadi lesnya itu jadi healing-nya. Oh. Kan ada orang healing-nya padel gitu kan. Nah, Heeh. ini misalnya dia suka, gimnastik, ya udah lesin. Itu Hmm. kan healing-nya dia. Suka dance, anak aku suka dance, yang Wih. cewek, ya udah masukin les dance. Jadi setidaknya dia nggak handphone-an. Sebenarnya bukan anak kecil aja, kita aja kalau gabut dikit-dikit HP kan, Iya. ngobrol aja ngumpul HP. Mm-mm. Mereka ya kayak gitu ngelihat ngelihat contoh. Iya. Role modelnya di rumah kan Iya, kayak gitu. mhm, Jadi juga jadinya ngebatasin juga dong di rumah HP-an biar biar batasin. ngeliat orang tuanya nih. Jadi mereka handphonenya itu, kalau yang kecil apalagi ya, handphonenya pakai HP aku. Jadi kalau pakai Hmm. password, jadi kalau Mm-mm. mau pakai harus pinjam Hmm. izin, gitu. Ini Ci, Mhm. eh, definisiin rumah yang nyaman menurut Cici itu gimana sih? Rumah nyaman ya, yang pastinya bersih, terus kalau bersih kan otomatis sehat kan, kalau Heeh. misalnya anggota rumah sehat kan pasti jadi nyaman, Mm-mm. nggak pusing. Terus kayak gitu, apalagi ya, mmm, nggak ada keributan. Kita ngomong rumah tuh dalam bentuk rumah atau sebagai Sebagai in relationship-nya iya, juga, emosionalnya juga. heeh, ya intinya kayak namanya rumah tempat kita untuk pulang. Mungkin Mm-mm. di luar banyak masalah, tapi di rumah kita bisa jadi diri kita sendiri. Safe zone gitu ya. Iya, kita bisa ceritain apapun, kita bisa berkeluh kesah, kita nggak malah jadi stres ada di rumah kan kadang, "Gue pusing di rumah, gue mau keluar aja." Nggak gitu, Hmm. tapi jadi nyaman ada di rumah gitu. Iya, Jadi gimana cara lu biar biar suami betah di rumah, lu betah di jangan rumah? jadi istri yang bawel sih sebenarnya sih. Kayaknya semua orang nggak suka dibawelin kan ya. Iya. Jadi ya kayak Heeh. ngomongin apapun, kalau lagi marah mungkin ditahan dulu gitu Oh kali ya. iya, Kalau misalnya lagi marah biasa kayak, ap- "Nanti dulu deh," gitu, kalau habis tamu bulanan lu dateng, enggak, aku nggak terpengaruh gituan enggak lagi, terpengaruh. Oh. enggak. Kayak tamu bulanan datang lebih sakit perut aja sih, kayak kram-kram perut, tapi nggak mempengaruhi kayak marah-marah Soalnya gitu kan sih, cewek biasa suka bad mood-an atau apa. enggak. Hmm. Aku sama suami waktu pacaran, itu tidak pernah berantem Oh sekalipun, iya, Oh tidak iya. pernah. wow. Berantemnya ada dikit-dikit setelah menikah, karena misalnya masalah anak aja. "Ini Hmm. jangan gini dong, jangan gitu dong," kayak, "Ya udah coba aja, ngomonglah sana sendiri," misalnya papanya Iya. bilang, "Jangan kasih, TV terus dong," gitu. Ya ngomong, ini anaknya bisa mendengarkan kok gitu, langsunglah gitu. Palingnya kayak gitu-gitu doang, tapi nggak ada yang berarti banget gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Karena aku kasih dia kebebasan, aku kasih kepercayaan sama dia untuk pergi, maksudnya kayak kayaknya cowok nggak suka dikekang nggak sih? Kalau Hmm. misalnya kalau suami aku tuh, healing-nya dia badminton. Oh Selama itu iya. positif, tidak, yang menjurus ke arah negatif, aku kasih-kasih aja gitu. Nah, Hmm. lu sependapat nggak nih, kalau itu kan dari segi psikis kan, kalau karena kita brand AC, Mhm, kita tuh banyak yang bilang tuh di dalam rumah itu kenyamanan tuh ada dua tipe, yaitu interior yang bagus mhm, sama udah pasti ya vibes di rumah harus nyaman, harus harus bersih yang kayak mhm. kata lu itu, lu setuju nggak, Mbak? Oh, setuju banget dong. Apalagi kayak kalau misalnya semua nyaman, apalagi dingin ya, kalau panas sekarang cuaca panas banget ya. Mm-mm. Makin Wah, panas sekarang. jadi kayak, aduh mendingan gue di mall deh dingin gitu kan. Tapi kalau rumahnya adem, nyaman, bersih gitu kan, pasti kan orang lebih nyaman di rumah kan gitu. Mm-mm. Nggak Nah, perlu keluar uang lagi. Kalau Mm-mm. betul, ke mall kan harus buang Betul. uang. nah makanya berhubung kita brand AC nih, Daikin, yang mengundang si Angel Cibini datang, Oke. kita pengen nanya Angel nih, kira-kira AC Daikin mana yang mungkin cocok
buat Angel. Kita pengen nanya, Vin, kasih tahu Vin Kasih tahu dulu dong, Nah, ada buat apa sekarang nih, aja nih? yang ceritanya gue jadi mungkin sales. Iya gue dong. pengen Buat tahu kira-kira Angel cocok mhm, sama AC kita yang mana nih. Berhubung mungkin Iya, teman-teman di heeh, rumah juga mau tahu nih AC kita tuh ada apa aja betul. sih Biar gitu. relate juga kan sama teman-teman. Mm-mm. betul. Jadi di Daikin tuh kita sekarang punya 3. Mhm. Jadi sekarang tuh ada variannya Nusantara Prestige, Ci. Nusantara Prestige itu dia, produksinya di Indonesia. Jadi itu udah, banyak, apa ya, mayoritas udah lokal lah, Oke. gitu. Jadi yang pertama ada namanya Alpha Inverter. Mhm. Jadi Alpha Inverter itu dia tuh selain bisa dinginin AC, bisa dinginin ruangan, Mhm. dia juga punya teknologi namanya streamer. Streamer itu yang kayak di sini, Ci. Nah, ini streamer kan. Iya. Ini kan air purifier. Mhm. Jadi teknologinya di air purifier udah dimasukin ke AC, jadinya AC-nya tuh nggak cuma dinginin tapi juga bisa ngebersihin udara Oh, juga. wow, best banget. Apalagi kalau ada anak Jadi kecil. fungsinya, si air purifier ini ada di AC juga gitu? Wow, Betul. Jadi oke bisa bisa diaktifin pakai aplikasi Godaikin namanya di oke. aplikasinya. Ini Jadi udah smart, AC ya? smart bisa dikonekin. Di HP itu juga udah banyak tuh fitur-fiturnya. Bahkan Oke. Kayak sebelum bisa dinyalain, dimatiin dari bener, dari luar. oh, Bahkan ada iya. fiturnya tuh namanya geofencing. Dia Mhm. tuh kalau di-setting misalnya 5 kilometer mau nyampe rumah, Nyalain AC-nya nyala dulu dulu. gitu. Jadi pas nyampe rumah Udah udah adem, adem. oke. Jadi karena udah ada, purifying-nya streamer itu, jadi bisa buat kalau punya hewan peliharaan, itu Mhm. kan bulu-bulunya kan Mhm. terbang-terbang. Mhm. Atau punya anak kecil yang biasa lebih sensitif atau orang tua itu lebih cocok lah Iya, gitu. Apalagi kalau Jakarta kan polusi ya, Ci, ya. Jadi polusi, udara betul. di rumah tuh harus Kalau bersih. misalnya kan lagi kondisi nggak menentu nih, banyak Mhm yang sakit, batuk, flu gitu mhm, kan. Nah, kita semua sekamar nih, heeh, pasti bakalan ketepa tuh biasanya. Tapi bener, kalau pakai ini bisa di-purify. bisa di-purify. Jadi virus, Oh, bakteri, alergen debu-debu itu bisa disaring di situ. wow, Terus best yang sih. kedua ada beta inverter. Jadi beta inverter ini, jadi kalau inverter itu dia udah pasti lebih hemat energi, Ci. Iya, Karena dia punya teknologi inverter yang bisa ngestabilin listriknya, iya. ngestabilin suhunya di situ Jadi kan. walaupun nyalain seharian, itu nggak memakan listrik banyak ya? Oh. Betul. Udah sering konsultasi sama Sering dong, kan beli AC mhm, harus tahu, ya iya kan? Biar bener, hemat, nggak cuman kayak, "Oke beli yang murah aja deh," tapi habis itu listriknya bengkak. Aku bener, lebih pilih yang kayak pas beli tuh udah yang bagus, jadi mhm. kita bayaran bulan listriknya masih oke, karena aku tuh tipe yang nyalain AC 24 jam sih, Oh nggak iya? pernah mati sih AC kamarnya. Dan inverter tuh lebih karena hemat energi, Oke. jadinya lebih, apa namanya, ramah lingkungan kan, Ci, Oh, gitu, ya. lebih sustainable. Nah, yang Mhm. beta inverter ini dia varian inverter juga, cuman dia, di bawahnya Alpha, itu dia cukup, bisa fast cooling, bisa mendinginkan ruangan dengan cepat, Oh, punya fitur itu, oke. sama punya low watt. Jadi kalau misalnya semua elektronik di rumah nyala nih, apalagi rumah-rumah di Indonesia kan banyak yang listriknya Mhm. kecil-kecil ya. Mhm. Jadi lagi nyalain kulkas, setrika, segala macam, dia bisa nyalain fitur low watt-nya itu, terus nanti AC-nya akan jadi, lebih turun lagi listriknya, jadi Oh, nggak bisa sampai mati gitu. lampu gitu, Oh, heeh, keren banget. Terus yang ketiga, dia ada namanya SMS atau Super Mini Split. Dia yang, varian non inverter. Jadi dia yang varian standar dan itu, sangat cukup banget performanya, kuat banget untuk, rumah-rumah di Indonesia, apalagi dia ada fitur namanya low voltage protection. Jadi kan kalau rumah-rumah kan biasanya suka, listriknya turun naik ya, Mhm. Ci, ya. Mhm. Nah itu dia bisa aman tuh karena punya protection itu. Jadi Oh, kalau misalnya listrik lagi turun, dia masih alat aman. elektroniknya nggak rusak AC-nya Heeh, ini. biasanya kan takutnya kan Mhm. korslet gitu Mhm. kan. Nah kalau dari 3 itu kira-kira Kenzo lebih Aku pilih yang suka mana? yang pertama sih. Iya. Itu soalnya anak aku tuh ada, dia kayaknya ada alergi deh. Dia jadi Oh, menjelang pagi dia jadi pilek. Padahal dia mhm nggak lagi mhm. pilek, tapi setiap pagi bangun tidur dia pilek. Mungkin kayaknya ada debu atau apa gitu Debu di ya. kasur, di hordeng, Iya, gitu-gitu ya? atau, kayak jadi kering gitu ya kalau Mhm. Oh iya, dia juga ada fitur ada? itunya, Ci. Jadi Hah. lembapannya tuh Ah, bisa stabil. menjaga kelembapan, betul betul Mhm. betul, Jadi iya. nggak kering gitu Iya, kan. jadi kayaknya kalau udara kering dia tuh memicu alergi di hidungnya Betul itu loh. Nah, betul. kayaknya jadi bagus nih yang pertama ini kayak apalagi keluarga yang udah punya anak, Mhm. apalagi anaknya sensitif, debu Heeh. atau alergi itu kayaknya Anak kecil lebih sensitif ya? anak kecil lebih sensitif, Iya. Emang betul. gitu? Iya, apalagi kayak nggak kan kasihan ya dia kalau dikasih obat-obat gitu kan, makanya Iya. heeh.
kayaknya sistem imunnya belum jadi banget gitu loh. Jadi mereka lebih Bener sensitif sih. gitu. Oke, Oke, sekarang game. kita mau main games. Jeng 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 jeng. Apa Mana? tuh gamesnya? This or that ya. This or that aja, Ci. Wah, Jangan ditunjukin ya. Jangan takut. ditunjukin. Apa Gue dari sini tunjukin? aja. Oh, ini nanyanya aku hadap sini. Iya. Oke. Jadi ini ada dua pilihan, A atau Oke. B. Nanti pilih aja A atau B. Oke. Kalau Mau nggak, jawabnya A atau B jangan liatin. atau kalimatnya, katanya ya. Kalimatnya, Oh, katanya. oke. Oke, this or that. Yang pertama, Charlie atau Sarwenda? Charlie dong. Tinggal bareng Cibi atau tinggal sama suami? Sekarang sama suami Oh lah. iya dong. Iya dong. Yang ketiga, content creator atau dunia entertainment? Aduh, susah lagi. Dua-duanya susah. menyenangkan. Dunia entertainment kali ya. Dunia entertainment ya. Iya. Liburan di luar negeri atau dalam negeri? Di luar. Kalau dalam negeri semua kota udah pernah Cibi datengin. Oh iya bener Kalau sih. di luar belum ya, belum Oke. keliling dunia. Insya Allah. Oke, tempat ramai atau sepi? Tempat sepi lagi. Introvert. City atau nature? Nature. Karena city biasa rame kan. Benar. Oke. Kopi atau matcha? Nggak suka dua-dua lah. Oh iya. Nggak suka. Tapi kopi nggak bisa minum sama sekali. Matcha masih oke Matcha lah. masih oke ya. Oke. Rumah kecil tapi hangat atau rumah besar tapi musuhan? Rumah kecil tapi hangat. Udara dingin atau panas? Dingin. Inverter. Pakai daikin. Iya. Ya. Inverter atau non-inverter? Inverter, hemat energi, hemat listrik, hemat uang. Semuanya hemat. Tuh. Cocok untuk lingkungan kita. Oke, udah gamesnya. Yeay. Selesai. Tolong tepuk tangan lebih hebat. Ayo ngedance. Ngedance dong, apa nih? Don't cry, don't be Harapan lo shy. buat audiens lo apa? Ya. Buat Apa? para Twibi dan Twiboy. Boys. Lalu ada hope nggak buat mereka? Hope ya. Pesan aja kali ya. Apa? Kayak thank you dari menemani dari masa remaja sampai mama-mama, sampai dari dulu mereka masih kecil sampai mereka juga jadi mama-mama, kita tumbuh besar bareng dan terharu aja kalian masih setia itu loh gitu dan masih ngikutin, masih support. Pokoknya buat kalian semoga sehat terus, biar bisa support Cibi terus. Terus pokoknya ya itulah sehat-sehat, harmonis keluarganya, mendapatkan apa yang kalian harapkan. Amin. Ada teaser gak sih? Kalian Teaser. ada mau project terdepan yang bisa mungkin Twibi Paling datang? sih datang ke Synchronize Fest tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Itu Cibi bakalan perform bersama kayak comeback era girl band era. Jadi banyak girl bandnya di situ. Lihat aja di Instagramnya cibi-cibi.id. Tapi lagu-lagunya masih sama kayak? Masih sama. Bukan itu kontrak sama Seribel? Kontraknya sama pencipta lagu. Oh beda ya? Jadi kita aransemen ulang boleh. Oh boleh. Yes. Karena kan belinya sama pencipta lagu. Berarti nggak ada urusan sama manajemen lama ya? Enggak. Kita nggak boleh pakai lagu yang lama. Kita harus bikin di arrange baru ya. Cuman vibes-nya tetap dapat lah. Vibes-nya tetap Cibi karena kayaknya orang lihat mukanya udah yang ini gitu. Tapi ya keluar kan. belum sih arrangement barunya? Udah ini udah dipakai selama ini kita perform udah pakai yang baru. Udah. Iya. Tapi ada di Spotify gitu-gitu. Dilema doang yang ada di Spotify. Kalau yang lain belum dimasukin kayaknya. Akan bikin lagu baru lagi gak? Kayaknya belum dulu sih. Karena kan kalau bikin lagu baru harus promo, harus kesana kemari. Nah, orangnya ini tidak bisa. Yang satu di Bogor tinggalnya, yang satu di Bandung, yang satu di Kalimantan. Jauh. Jadi kalau yang satu lagi hamil. Yang di Kalimantan siapa? Kezia. Oh. Yang satu lagi hamil Kristi. Jadi Kristi udah lama lagi cuti ya. Sampai lahiran nanti juga pasti mau ngurusin anaknya kan. Berarti Oktober itu momen nostalgia bareng ya. Betul. Di Synchronize Festival. Ya kan, berasa muda lagi nanti ya. Kita semua. Masih muda kok. Oke, Kups, tutup silahkan. Oke,
Thank you semuanya. Thank you Ci Angel Thank you untuk hadir juga. di Daikin. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kalian coba komen di bawah. Nanti kita next mengundang siapa lagi. Boleh langsung aja share dan follow juga Instagram, semua sosial medianya Daikin di Daikin Indonesia. Pastikan buat subscribe, like, and share video ini biar video ini makin ramai, biar kita makin semangat juga bikin videonya buat kalian. Kita bisa Biar nonton nanti ngundang semua Cerebel ya, Iya. cibi-cibi. Pakai ramein, ntar kita undang semuanya. Oke, thank you. Dadah. Dadah. Yel-yel dulu dong. Cibi-cibi. Ha 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 ha. See you, bye-bye.